Jenderal Sutoyo mendapat perlakuan yang tidak jauh berbeda dengan Jenderal Suprapto dan teman-temannya yang lain. Ia dilayani oleh tangan-tangan halus yang telah berubah menjadi galak. Pukulan sayatan dan tusukan senjata tajam tiada ketinggalan. Terhadap siksaan-siksaan itu, Jenderal Sutoyo masih bisa bertahan. Hidupnya baru berakhir sesudah peluru-peluru maut gerombolan diarahkan dan menembus tubuhnya hingga meninggal. Tidak berbeda pula dengan Jenderal Parman. Setelah mengalami siksaan, barulah ia ditembak. Mayatnya disatukan dengan mayat Jenderal Prapto dan kemudian dilemparkan ke dalam sumur di mana telah menunggu jenazah lainnya, yaitu Brigadir Jenderal DI Panjaitan yang telah menjadi korban keganasan tangan-tangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian muncullah sebuah tandu, di atasnya berisi sebuah mayat Jenderal Ahmad Yani. Melihat itu, manusia-manusia biadab yang haus darah itu bersorak-sorai, "Yani, hore, ganyang kabir!" Teriakan-teriakan mereka itu diselingi oleh nyanyian genjer-genjer dan darah rakyat. Tubuh yang sudah tidak bernyawa itu masih juga mereka rusak. Jiwa buas mereka ternyata belum merasa puas. Kemudian setelah mengalami penyiksaan, tubuh Jenderal Yani yang sudah menjadi jenazah itu disatukan dengan tubuh Jenderal Sutoyo dan dilemparkan ke dalam sumur tua itu. Akhirnya tibalah gilirannya kepada orang yang mereka kira Jenderal Nasution. Tawanan itu kemudian dibawa ke arena siksaan. Disuruhnya ia jongkok. Pekerjaan rutin dari petugas-petugas khusus berulang lagi. Cakrabirawa, Pemuda Rakyat, PGT dan Gerwani kembali berpesta darah sambil berjingkrak-jingkrak macam orang kemasukan setan. Tangan-tangan mereka tidak lupa dengan tugasnya. Siksaan demi siksaan berjalan terus dengan tiada yang menghalanginya. Namun tawanan yang satu ini tidak mau begitu saja menerima perlakuan yang tidak layak. Ia melawan. Tenaga mudanya yang memang betul-betul masih muda belia itu melawan dan memberontak. Tetapi meski dengan kekuatan yang bagaimanapun juga, karena tenaga hanya satu orang, mereka seperti dikatakan oleh pepatah, tikus seekor dengan penggada 100, maka akhirnya dia menerima nasib seperti teman-temannya yang lain. Satu pukulan benda keras mengenai kepalanya, darah mengucur dari luka yang melebar di bekas pukulan itu. Akibat itu Pierre jatuh tersungkur, masih bernafas untuk menyelesaikan kepuasan mereka. Maka dengan 4 kali tembakan yang diarahkan tepat kepada Pierre telah mengakhiri hayat pemuda itu. Kemudian tubuhnya dimasukkan ke dalam sumur tua bersama dengan korban-korban sebelumnya.